Perkenalkan, nama saya Disna Afiza. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Saya di sini ingin memaparkan dua materi, yaitu materi pertama tentang teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam, dan materi yang kedua yaitu tentang ekonomi moneter dan keuangan Islam, kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Dimulai dari pengertian teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Pengertiannya adalah uang menurut perspektif Islam memiliki pengertian yang berbeda dibandingkan dengan konsep dalam ekonomi konvensional. Secara etimologi, uang dalam Islam sering disebut dengan al-naqdu atau nuqud, yang berarti sesuatu yang baik, terutama dalam bentuk dinar atau emas dan dirham atau perak. Uang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Fungsi uang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Uang memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Fungsi utama dalam perspektif Islam adalah alat tukar atau medium of exchange dan satuan nilai atau unit of account. Fungsi ini bertujuan untuk mempermudah transaksi dan menjaga keadilan dalam pertukaran barang dan jasa. Berbeda dengan sistem konvensional yang juga menganggap uang sebagai penyimpan nilai atau store of value dan standar pembayaran di masa depan atau standard of deferred payment. Islam menolak konsep uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ada beberapa konsep keuangan dalam Islam dan penerapan dalam sistem keuangan modern. Yang pertama ada jual beli atau al-ba'i. Dalam Islam, jual beli adalah transaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, ada syirka atau perseroan. Syirka adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dan yang ketiga, ada mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal atau syahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang ekonomi moneter dan keuangan Islam, kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Apabila stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, maka salah satu kebijakan yang digunakan adalah kebijakan moneter untuk memulihkannya dengan serangkaian tindakan stabilitas. Fungsi kebijakan moneter dalam Islam sebagai alat untuk mengatur sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Untuk tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah untuk yang pertama ada stabilitas harga atau mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan merata. Selanjutnya ada keadilan sosial atau memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi ketimpangan sosial. Dan yang terakhir ada stabilitas mata uang, yaitu menjaga stabilitas adalah mata uang baik secara internal maupun eksternal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.